Sosok Tia Angelina, anak penjual sempol korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di Semak. Sosok korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di Semak Belukar di Mojokerto, Jawa Timur. Jejak akademis hingga latar belakang korban kini terungkap. Ternyata, korban mutilasi itu berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan berceceran di Semak Belukar tepi Jalan Raya Pacecangar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sementara kondisi rumah korban, bernama Tia Angelina Saraswati, 25, di Jalan Made Kidul nomor 22 RT 003 RW 003 Desa Made, Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tertutup. Di rumah korban hanya ada adik korban perempuan bernama Rani. Sementara kedua orang tua korban, Setiawan Darmadi dan istrinya Evi sejak subuh sudah keluar rumah. Ketua RT 003 Perumnas Made, Sukirno mengaku hanya mendengar insiden tersebut. Pastinya belum tahu, hanya dengar-dengar, termasuk dari Pak Babin Kamtipmas, kata Sukirno saat ditemui Tribun Jatim Network, Minggu, 7 September 2025. Sukirno pagi tadi sudah mencoba ke rumah orang tua korban. Namun sudah tidak ada. Tidak tahu, juga tidak pamit tadi. Mungkin ke Surabaya, kata Sukirno. Informasi yang diperolehnya dari Babin Kamtipmas sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam pandangan RT, orang tua korban orang baik, aktif di RT. Ia ikut ngecat trotoar dengan saya juga, katanya. Menurut Sukirno, yang ia tahu korban di Surabaya. Kemungkinan sudah kerja dan ia juga sudah lama tidak ketemu dengan anak itu. Sementara itu, Kepala Desa Made, Eko Widianto mengungkapkan, ia sudah ke rumah orang tua yang menjadi korban. Saya ke rumah itu hanya mencocokkan alamat dan nama orang tua, sesuai dengan informasi dari Pak Babin Kamtipmas, kata Eko. Jadi, tidak memastikan soal kebenaran korbannya. Hanya sebatas mencari nama orang tua dan alamat rumah. Yang jelas hanya mencocokkan datanya saja, katanya. Hingga kini baik, Ketua RT maupun Ketua RW, Sukendro dan Kepala Desa, Eko Widianto masih menunggu kepastian informasi selanjutnya. Diberitakan, polisi mengevakuasi puluhan potongan tubuh manusia diduga kuat korban mutilasi, berceceran di Semak Belukar tepi Jalan Raya Pacecangar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dari pencarian hari pertama, pada Sabtu, 6 September 2025, total yang ditemukan 65 potongan tubuh manusia berupa 63, jaringan tubuh, dan potongan kaki kiri, sekitar pukul 14.59 waktu Indonesia Barat. Sosok korban. Korban mutilasi Tiara Angelina Saraswati, 25, warga RT 003 RW 003 Desa Made Lamongan adalah anak pertama dari dua saudara. Adik korban, Rani masih duduk di bangku kelas 2 SMA Negeri di Lamongan. Orang tua korban sehari-harinya berjualan sempol di depan Masjid Agung Lamongan. Pernah jualan es tebu, kemudian ganti jualan sempol, kata Ketua RT 003 Desa Made, Sukirno, Minggu, 7 September 2025. Setiawan Darmadi setiap hari berjualan sempol bersama istri di depan Masjid Agung. Jualan sempol menurut pengakuan Darmadi, kata Sukirno, dirasakan lebih untung daripada jualan es tebu. Sebelumnya jualan es tebu, tapi itu sudah lama. Dan ganti jualan sempol, katanya. Dari jualan selama ini, dipakai untuk membiayai kedua anaknya. Yang pertama lulus kuliah di Universitas Trunojoyo dan adiknya yang kini masih duduk di bangku SMA. Sejak adanya informasi kejadian yang menimpa kakaknya, Rani diketahui seorang diri di rumah. Kedua orang tuanya berangkat ke Mojokerto. Rani sekitar pukul 16 WIB sore tadi dijemput dan diajak ke rumah pamannya, Teguh. Saya ajak ke rumah. Saya ini pamannya, kata Teguh saat berpapasan dengan Tribun Jatim Network di depan rumah korban. Rani banyak diam saat ditanya Tribun Jatim Network, dan menjawab ketika ditanya sekolahnya. SMA Negeri 3, kelas 2, kata Rani. Sembari mengunci pintu rumahnya, Rani bergegas menuju motor pamannya dan dibonceng menuju rumah sang paman Teguh. Suasana lingkungan rumah orang tua korban tak terlihat ramai oleh warga sekitar. Yang terlihat hanya ada Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa Made serta dua warga lainnya. Kepala Desa Made Lamongan, Eko Widianto bertandang ke rumah korban sebanyak 2 kali. Pertama tadi malam memastikan alamat dan nama orang tua korban, kemudian siang tadi mengecek kedatangan kedua orang tua korban. Namun hingga sore ini, Setiawan Darmadi dan istri belum juga ada di rumah.